Halo, selamat datang kembali di channel Toserba Kurnia. Selamat datang buat teman-teman yang baru ketemu sama channel ini. Jadi di channel ini kita akan bahas seputar bisnis, terutama bisnis yang saya kelola sendiri, mengenai toko kelontong, counter, dan juga ATM mini dan lain sebagainya. Banyak ya, teman-teman bisa saksikan video-video yang lainnya. Oke, di video kali ini kita mau bahas tentang penggunaan listrik di toko ini. Ya, kira-kira habis berapa ya? Pernahkah Anda bertanya-tanya? Nanti kita akan bahas ya apa saja penggunaan alat-alat listrik yang ada di toko ini dan juga di counter pulsa. Jadi dua bangunan ini kira-kira habisnya berapa? Berikut alat rumah tangga. Nah, nanti kita akan bahas semua selengkapnya. Tetap berada di channel ini. Nah, oke teman-teman, kita sambil keliling aja ya untuk melihat apa aja alat-alat listrik yang ada di toko ini. Yang pertama, di sini kita punya komputer. Nah, ini komputer server ya, PC ya, satu unit. Ini aktif 24 jam karena ini juga berfungsi sebagai server pulsa kita, jadi memang tidak pernah dimatikan kecuali hanya sebentar saja. Itu satu PC 24 jam. Kalau ini laptop untuk kasir ya, hidup sesuai operasional toko. Ini kita mulai dari toko sembakonya dulu aja ya. Nah, setelah tadi ada PC dan laptop, di sini juga ada freezer es krim ya. Nah, ini dari Walls. Ini dari Walls, dayanya kurang paham saya berapa. Kulkas freezer 1, kemudian ini ada kulkas Coca-Cola dan juga ada freezer untuk frozen food. Nah, ini jadi untuk toko kulkasnya udah 3. Sebenarnya tuh ada satu lagi, tapi mulai bulan ini nih rusak dia, jadi nggak kita pakai lagi. Ini sebenarnya tadinya untuk frozen juga, tapi berhubung rusak jadi nggak kita pakai lagi. Nah, sedangkan untuk rumah tangganya kita nggak bisa masuk ke dalam ya. Untuk rumah tangganya itu ada kulkas keluarga, ada satu unit, satu pintu ya, satu pintu, juga standar mesin cuci, blender, gitu-gitulah. Kalau peralatan rumah tangga yang besar mungkin mesin cuci dan kulkas. Sekarang kita ke toko sebelah. Toko sebelah ini masih ikut ke sini ya biaya listriknya, meterannya. Karena sama aja kita mau pisah-pisah juga. Nah, untuk di sini ini ada lepen. Ini ada kulkas Coca-Cola juga ya. Jadi kulkas Coca-Cola ada satu lagi di sini. Terus ada juga kulkas es krim, Ais. Nah, jadi nanti kita total kulkasnya ada berapa keseluruhan. Selain itu, di sini ada dua komputer, yang satu untuk kasir dan yang satu lagi untuk operasional ATM mini. Itu ditambah peralatan kecil-kecil, ada kipas, dispenser, dan juga ada mesin fotokopi mini. Ya, peralatan fotokopian, mesin fotokopi, ada juga pres-presan, laminating ya. Kalau barang-barang ini kan nggak selalu dipakai. Terus printer ya biasalah kalau gitu-gitu ya. Nah, jadi kalau kita total untuk kulkas, ada kulkas showcase-nya ada 2, kemudian kulkas keluarganya 1, dan freezernya ada 3. Total keseluruhan 7 ya, 7 kulkas. 7 kulkas, 3 komputer,
1 mesin cuci, 2 dispenser, 2 kipas. Itu secara keseluruhan. Nah, nanti kita lihat berapa biayanya, berapa biaya per bulannya. Oh ya, sebelum kita masuk ke biaya per bulan, saya mau bahas dulu tentang tarif listriknya. Nah, dengan pemakaian segitu banyak, ditambah sanyo ya, ada sanyo pastinya di rumah ya. Dengan pemakaian segitu banyak, kira-kira berapa tarif yang saya gunakan, tarif dayanya ya, KWH-nya. Nah, langsung aja saya jawab. Jadi untuk tarif listriknya kita menggunakan yang daya 1300 gitu, dengan tarifnya tarif bisnis. Nah, jadi teman-teman yang punya toko, kalau memang nggak dapat subsidi tapi pengen irit atau pemakaiannya sudah banyak, sudah lebih dari 900, lebih dari daya 900, teman-teman bisa mengajukan untuk migrasi ke paket bisnis, ke tarif bisnis. Tarif bisnis itu posisinya memang dia tidak semurah yang subsidi, tapi dia lebih murah daripada yang non subsidi. Jadi kalau tarif subsidi itu kurang lebih sekitar 500 sampai 700 rupiah per kWh, kalau untuk yang non subsidi itu sekitar 1.500 per kWh-nya. Nah, untuk tarif bisnis ini kurang lebih 1.000 rupiah per kWh. Jadi kalau kita ngisi 100.000 itu mendapat sekitar 98 kWh-nya. Gitu. Nanti untuk info jelasnya bagaimana cara migrasinya, nanti saya bikinin satu video khusus ya, karena kebetulan saya juga dapat info, kemudian sampai migrasinya itu saya proses sendiri, berangkat sendiri ke kantor PLN. Nanti akan saya ceritain di video selanjutnya. Nah, kembali lagi ke pertanyaan, berapa habisnya, berapa biaya bulanannya toko ini untuk listrik 1 bulan. Nah, supaya lebih akurat, kita akan menggunakan perhitungan dari pencatatan dari server pulsa saya ya. Jadi setiap transaksi pulsa, transaksi PLN pasti akan tercatat di server pulsa, dan kita akan lihat riwayatnya mulai dari 3 bulan terakhir. Jadi bulan Oktober, November, dan Desember. Desember ini baru berjalan, cuman ini kan ada pengurangan daya di bulan Desember karena satu kulkas nggak lagi kita pakai. Nah, nanti seperti apa bedanya akan kita lihat. Oke. Nah, oke teman-teman, jadi ini udah saya pisahkan transaksinya. Jadi bisa teman-teman lihat sendiri, kita sekali ngisi 100.000 ya. Sekali kita isi itu 100.000. Dan ini untuk bulan Oktober ada pengisian di tanggal 4 dan kemudian ngisi lagi di tanggal 8. Jadi kurang lebih 4 hari ya. Bahkan ada yang tanggal 8 ke tanggal 11, berarti cuma 3 hari. Berarti kurang lebih 3 sampai 4 hari ya untuk pemakaian pulsa 100.000. Dan totalnya selama 1 bulan di bulan Oktober itu kurang lebih 900.000. Wow. Ya, kurang lebih 900.000 ya. Oh, itu ada tanggal double, kenapa itu ya? Oh, mungkin gagal. Berarti kurang lebih 800.000 ya. Nah, terus kita lanjut untuk di bulan November. Ini kurang lebih masih sama ya. Ini ada 8 transaksi, artinya 800.000 dalam sebulan. Wow. Saya kira tuh nggak nyampe segitu loh. Kirain cuma 500-600an. Ini baru tahu juga nih. Kalau nggak bikin video mungkin nggak tahu. Nah, ini untuk bulan Desember, ini masih baru berjalan. Dan ini ada pengurangan pengurangan satu kulkas yang nggak kita pakai, yang karena rusak. Kita lihat apakah ini ada bedanya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini sudah tanggal 22, tapi baru 500. Mudah-mudahan nanti nggak nyampe 800. Mudah-mudahan ini kan tinggal seminggu lagi. Semoga bisa tembus di 700. Syukur-syukur bisa cuman 600. Artinya wow, luar biasa ya. Memang sih saya hitung-hitung kira-kira satu kulkas itu sekitar 100 peningkatannya. Nah, jadi gitu ya teman-teman.
biaya bulanan dari keseluruhan toko ini dan juga pemakaian rumah tangga kurang lebih 900. Kita masih menunggu hasil di bulan ini, mudah-mudahan bisa turun pemakaiannya karena ada satu alat yang kita kurangin. Sharing dong, di toko teman-teman kira-kira habisnya berapa, lebih sedikit dari ini ataukah lebih boros lagi dari ini, boleh teman-teman sharing. Dan seandainya ada pemakaian yang sama tapi teman-teman bisa lebih irit, coba dong sharing apa kira-kira yang bisa membuat teman-teman lebih irit lagi. Itu ya. Thank you ya sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Nantikan video-video selanjutnya. Saya juga akan sharing gimana caranya untuk kita bisa migrasi dari tarif biasa, tarif rumah tangga ke tarif bisnis. Tunggu aja di video selanjutnya. Terima kasih yang sudah menyaksikan sampai akhir. Jangan lupa subscribe untuk yang belum subscribe, like, dan juga share video ini apabila video ini bermanfaat. Terima kasih. Dadah.